Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ma'arif Nur Jateng. Pada kesempatan kali ini saya Midul Ibda akan mereview buku Tasawuf Sosial Al-Ghazali yang merupakan salah satu karya dari Ketua LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah periode 2018-2023 yaitu R.Andi Irawan MAG. Kita akan ke biodata dan fisik buku. Ini masih segel ya, seperti ini. Kita akan buka. Ini adalah Tasawuf Sosial Al-Ghazali dan buku ini ditulis R.Andi Irawan, cetakan pertama 2019, tebalnya 14x21 cm, sekitar 200-an halaman ya. Buku ini diterbitkan CV Asna Pustaka dan kertasnya berbaper seperti ini ya, dan covernya seperti ini emboss ya, dan di belakang ada endorse dari Ketua Tangfidiyah PWNU Jawa Tengah serta Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah dan dosen pasca sarjana UIN Wali Songo Semarang yaitu Bapak Dr. Hasyim Muhammad dan Kiai Haji Muhammad Muzamil Ketua PWNU Jawa Tengah. Nah, jadi di dalam buku ini menariknya adalah hasil riset, dan ini merupakan salah satu pemikiran Al-Ghazali yang diteliti oleh penulis buku ini. Sedangkan isinya sendiri, jadi buku ini memang hasil riset penulis ya selama menempuh studi magister di pasca sarjana UIN Wali Songo Semarang, dan ini merupakan salah satu ijtihad penulis dalam memberikan pandangan tentang tasawuf sosial perspektif Imam Al-Ghazali. Jadi kita akan mereview tentang daftar isinya. Jadi di awal diberi kata penerbit, kemudian ada juga kata penulis, dan isinya beberapa aspek ya, mulai dari melacak tasawuf Al-Ghazali itu bab 1, kemudian biografi singkat Al-Ghazali bab 2, wacana tasawuf sosial bab 4, konsep tasawuf sosial Al-Ghazali tentang mukhalatah dan al-kasab wal ma'asi, dan bab kelima, kontekstualisasi tasawuf sosial Al-Ghazali di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, jadi Imam Ghazali selain dikenal sebagai dalam konteks filsafat tentunya adalah filsuf ya, beliau juga di dalam Islam sendiri memiliki banyak sebutan atau kaliber, mulai dari teolog, juga seorang sufi, pemikir Islam, pemikir muslim. Banyak sekali kitab-kitab yang sudah dikarang beliau, tidak hanya Ihya Ulumuddin tapi juga ada Mishkat Anwar, kemudian Ta'afut Al-Falasifah dan sebagainya. Nah, di dalam buku ini saya menemukan beberapa aspek yang menarik ya, yang tentunya menjadi bagian dari usaha untuk mengembalikan masyarakat kepada tasawuf. Bagi saya sendiri, kebetulan dalam prakata ini juga disebut bahwa di saat manusia sedang mabuk-mabuknya dengan dunia ya, harta, tahta, kuota, wanita, kok bisa-bisanya masih menawarkan konsep tasawuf. Ini kan sesuatu yang berat. Tetapi di dalam konteks tasawuf sosial ini ada dua aspek yang saya temukan di sini. Yang pertama itu tentang pandangan mukhalatah perspektif Al-Ghazali, di mana ini menawarkan konsep aktivisme dan sistem pergaulan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai etika, keselamatan, agama, cinta, moderatisme yang menyelamatkan manusia yang agar dikontrol. Artinya konsep ini bagi penulis di dalam buku ini dijelaskan tidak hanya sebagai sesuatu yang ada di dalam diri manusia, tapi juga ada dikontekskan dengan sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai etika. Memang beragama pun sama ya, hanya tidak hanya sekadar doktrin agama, doktrin religius, tapi juga harus melihat realitas sosial. Jadi berangkat dari inilah penulis menemukan hal menarik. Kemudian yang kedua adalah konsep al-kasbu wal ma'asi. Ini juga menarik karena ada konsep etos kerja menurut Imam Al-Ghazali yang memiliki relevansi dengan pemikiran etos kerja masa sekarang, tentunya di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 itu sendiri. Artinya dengan konsep ini penulis, bagi saya sendiri di sini juga saya tulis ya di prakata itu,
menemukan beberapa aspek yang menjadi keunggulan tersendiri. Jadi Hamka memiliki tasawuf modern, Amir Syukur memiliki tasawuf sosial, Kiai Said Agil Sirot memiliki tasawuf sosial sebagai kritik sosial, Sohi Huda memiliki tasawuf kutular, sedangkan Pak Andi memiliki tasawuf sosial Al-Ghazali. Jadi ini merupakan sumbangsih penulis, ijtihad penulis dalam mengkontekstualisasi pemikiran Al-Ghazali, tentunya tidak hanya soal beragama atau beretika, tapi juga dalam konteks etos kerja yang disebut penulis di sini ditemukan sebagai al-kasbu wal ma'asi tadi, yang secara bahasa memang harus dikontekstualisasi ya, yaitu pada bab 5 ini al-kasbu wal ma'asi sebagai etos kerja dalam tasawuf Al-Ghazali. Jadi inilah temuan penulis yang mungkin menarik bagi masyarakat Islam, terutama bagi yang mengkaji teologi maupun ilmu tasawuf itu sendiri. Dan buku ini memberikan gambaran yang sangat menarik karena tidak hanya menyuguhkan konsep tasawuf yang berdele-dele dan teoretis ya, atau konseptual saja, tapi penulis mampu mengkomparasi pemikiran Al-Ghazali tentang tasawuf sosial ini dalam era sekarang, khususnya aspek etos kerja itu sendiri. Artinya manusia yang memang tidak hanya berpijak pada kerja dan kerja, tapi etos kerja ini bisa dikontekstualisasi, kalau bisa saya menyimpulkan tidak hanya soal kerja bersifat duniawi ya, tapi juga ukhrawi. Maka di sini juga saya tulis kontekstualisasi tasawuf sosialnya Al-Ghazali ini tidak hanya masalah duniawi tapi juga ukhrawi, tidak hanya imanensi tapi juga transendensi, tidak hanya materi tapi juga imateri, tidak hanya fisik tapi juga metafisik. Menariknya itu di situ ya. Untuk kekurangannya saya kira karena ini memang buku yang riset dan tidak berkaitan dengan gambar-gambar, buku ini tidak ada gambar pure tulisan seperti ini ya. Bagi yang suka tulisan atau buku yang bergambar mungkin tidak terlalu nyaman membacanya, tapi ya memang pilihannya memang seperti itu, dan buku ini covernya seperti ini. Jadi kurangnya saya kira hanya itu, cuman mungkin nanti bisa dibenahi lagi soal beberapa bahasa yang memang kurang pas ya, atau masih banyak yang tipu, tapi tidak ada masalah karena beberapa juga memilih transliterasi ya, tidak menganut pada ejaan bahasa Indonesia atau EB atau KBBI 5 versi daring maupun yang tetap. Demikian tadi review buku Tasawuf Sosial Al-Ghazali karya Erandi Irawan Maghrib atau LP Maghrib Indonesia Tengah, dan Anda bisa memilikinya sebagai bahan kajian maupun bahan riset, rujukan literatur ataupun untuk koleksi bacaan literasi, dan harganya ini sekitar 75.000, dan Anda bisa membelinya, bisa dilihat di deskripsi di bawah channel atau video ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan tekan tombol loncengnya.